Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam Pancasila. Baik, perkenalkan saya Kusmawati dengan NIM A3212460 dari kelas B dari program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako. Baik, di sini saya akan memaparkan hasil resume saya dengan mata kuliah Hukum Pidana yang diampu oleh Bapak Dr. Hasdin SPD MPD dengan judul resume yaitu Bab 7 Sifat Dapat Dihukum dan Dasar Peniadaan Pidana. Baik, yang pertama pengertian dapat dihukum. Menurut Prof. Sato Cip Kartanegara memberikan pengertian tentang Strafrechtslutingsgronden, yaitu hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu yang dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang atau delik tidak dapat dihukum. Kemudian tidak dapat dihukum dimaksud karena tidak dapat dipertanggungjawabkan. Berbicara tentang seseorang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, tentu tidak dapat terlepas dari seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan. Ada kalanya sifat dapat dihukum itu lenyap karena alasan tertentu, tetapi sifat wederrechtlich tetap ada. Misalnya, pencurian antara suami istri, di mana suami atau istri tidak dapat dihukum, tetapi orang yang membantu atau bersama-sama melakukan pencurian tetap dapat dihukum. Kemudian, keadaan memaksa atau overmatch compulsion, vis absolut atau paksaan absolut, tiada boleh dihukum barang siapa melakukan perbuatan karena terdorong oleh suatu keadaan memaksa. Vis compulsiva atau paksaan relatif. Paksaan relatif adalah paksaan yang kemungkinan dapat dilakukan walaupun secara perhitungan yang layak. Sulit diharapkan bahwa yang mengalami keadaan memaksa tersebut akan dapat mengadakan perlawanan. Pasal 48 KUHP, tiada boleh dihukum barang siapa melakukan perbuatan karena terdorong oleh suatu keadaan memaksa. Kemudian keadaan terpaksa atau Notwendig necessity. Notwendig merupakan perluasan dari overmatch yang timbul dari suatu keadaan terpaksa. Menurut Prof. Sato Cip Kartanegara menjelaskan Notwendig sebagai berikut. Keadaan ketika suatu kepentingan hukum dalam keadaan bahaya dan untuk menghindarkan keadaan bahaya itu terpaksa dilanggar kepentingan hukum lain. Contoh kasus yang terkenal dalam Notwendig adalah dua orang pelaut yang secara bersama berpegangan pada sebuah balok karena kapal yang mereka tumpangi telah tenggelam. Balok tersebut hanya dapat mengapungkan satu orang sehingga salah seorang pelaut tersebut mendorong temannya agar tidak berpegangan pada balok tersebut sehingga nanti tenggelam. Hal itu dilakukan untuk menyelamatkan jiwanya. Kemudian vis compulsiva atau paksaan relatif. Paksaan relatif adalah paksaan yang kemungkinan dapat dilakukan walaupun secara perhitungan yang layak. Sulit diharapkan bahwa yang mengalami keadaan memaksa tersebut akan dapat mengadakan perlawanan. Misalnya, si A memaksa si B memukul si C. Jika si B tidak melakukan, si B akan dipukul oleh si A. Dalam keadaan demikian, ada kemungkinan si B melarikan diri. Kemudian vis absolut atau paksaan absolut. Menurut Prof. Sato Cip Kartanegara menjelaskan vis absolut sebagai berikut. Vis absolut adalah paksaan yang pada umumnya dilakukan dengan kekuatan tenaga manusia oleh orang lain. Contohnya, si A dipanggil didengar sebagai saksi. Si A akan tetapi pada waktu si A hendak memenuhi panggilan tersebut, ia diikat oleh si B sehingga tidak dapat berjalan dan dengan demikian tidak dapat memenuhi panggilan tadi. Kemudian kurang sempurna akal atau sakit ingatan. Dalam pasal 44 ayat 1 KUHP
yang bunyinya tiada boleh dihukum barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya sebab kurang sempurna akalnya atau sakit ingatan. Orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya adalah: yang pertama, orang yang tidak dapat bebas menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang dilakukannya. Kedua, orang yang keadaan jiwanya sedemikian rupa sehingga ia tidak dapat menginsafi bahwa perbuatannya tersebut terlarang dan juga tidak dapat menyadari akibat daripada perbuatannya. Kemudian perbedaan Overmars dengan Nutswesten. Menurut Satoshi Kartanegara, antara lain, dalam hal Overmars, tekanan dan paksaan itu timbul atau ditimbulkan oleh manusia, sedangkan dalam hal ini, Nutswesten, tekanan atau paksaan itu ditimbulkan oleh masalah-masalah di luar manusia. Kemudian pengertian Nutweb. Nutweb diatur dalam pasal 49 KUHP yang berbunyi sebagai berikut: tiada boleh dihukum barang siapa melakukan perbuatan yang dipaksa dikerjakan untuk manusia, membela kesopanan sendiri atau kesopanan orang lain, atau yang melawan hukum dan yang berlaku seketika. Kemudian tiada boleh dihukum barang siapa melampaui batas pembelaan yang perlu jika perbuatan itu dilakukannya karena sangat panas hatinya atau guncang jiwanya disebabkan oleh serangan itu. Kemudian Nutweb Excess. Nutweb Excess diatur dalam pasal 49 ayat 2 yang berbunyi sebagai berikut: tiada boleh dihukum barang siapa melampaui batas pembelaan yang perlu jika perbuatan itu dilakukannya karena sangat panas hatinya atau guncang jiwanya disebabkan serangan itu. Menurut doktrin, unsur-unsur dari Nutweb Excess adalah: yang pertama, melampaui batas pembelaan yang perlu; kedua, tekanan jiwa hebat terbawa oleh perasaan sangat panas hati; ketiga, hubungan kausal antara serangan dengan perasaan sangat panas hati. Kemudian pelaksanaan peraturan yang berdasarkan undang-undang. Pelaksanaan peraturan yang berdasarkan undang-undang diatur dalam pasal 50 KUHP. Tiada boleh dihukum barang siapa melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan perundang-undangan. Kemudian untuk melaksanakan peraturan seperti itu tidaklah telah bertindak setiap orang yang menggunakan haknya untuk melakukan sesuatu berdasarkan perbuatan tertentu untuk menerapkan peraturan. Kemudian pelaksanaan peraturan yang berdasarkan undang-undang. Yang pertama, pengertian peraturan perundang-undangan. Pada tahun 1899 dengan eras tanggal 26 Juni 1899, W7303 Hodge-Reed menafsirkan bahwa peraturan perundang-undangan adalah setiap peraturan yang telah dibuat oleh kekuasaan yang berwenang untuk maksud tersebut menurut Undang-Undang Lamintang 1082. Hodge-Reed menafsirkan peraturan perundang-undangan dalam arti sempit, yaitu undang-undang saja yang dibuat pemerintah bersama-sama dengan DPR. Kemudian pelaksanaan perintah jabatan yang sah. Pelaksanaan perintah jabatan yang sah menurut Profesor Satoshi Kartanegara mengutarakan bahwa pelaksanaan perintah itu harus juga seimbang, patut, dan tidak boleh melampaui batas-batas keputusan pemerintah. Kemudian diatur dalam pasal 51 ayat 1 KUHP, tiada boleh dilakukan barang siapa melakukan perbuatan untuk menjalankan suatu perintah jabatan yang sah yang diberikan oleh pembesar atau penguasa yang berhak untuk itu. Kemudian perluasan dasar penghapusan hukuman. Sebagian pakar berpendapat bahwa ada beberapa hal yang merupakan perluasan penghapusan hukuman. Izin dan pengurusan kepentingan orang lain.
orang yang mengurusi kepentingan orang lain atas izin atau persetujuan orang lain tersebut dibebaskan dari hukuman. Misalnya, penganiayaan dalam pertandingan tinju karena para pihak dianggap telah memberi izin satu sama lain. Kemudian anggota pemadam kebakaran yang memasuki rumah orang yang dilakukan untuk mempertahankan kepentingan hukum yang lebih besar. Kemudian perbuatan ahli. Yang dimaksud dengan perbuatan seorang ahli adalah perbuatan seorang dalam rangka penelitian. Kemudian hak pendidik. Secara umum dapat dipahami bahwa para orang tua atau guru diberi dalam rangka mendidik, misalnya yang pertama melarang anak keluar rumah atau kamar. Kemudian tinggal di kelas usai pelajaran mendera atau memukul anak secara terbatas. Kemudian hak jabatan dokter. Seorang dokter pada hakikatnya berupaya agar kesehatan pasiennya pulih kembali. Kemudian yang terakhir, tidak mampu bertanggung jawab. Dihubungkan dengan keadaan rohani dan jasmani dari si pelaku. Kemudian jiwa si pelaku cacat karena tekanan jiwa yang tidak dapat ditahan, ganggu penyakit jiwa. Kemudian yang terakhir, perbuatan si pelaku tetap merupakan perbuatan melawan hukum, tetapi karena keadaan pelaku yang demikian, ia pun dimaafkan. Sekian hasil pemaparan resume saya. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.